Jelang Ramadan, masyarakat harus bersiap dalam menghadapi rencana sejumlah komponen harga yang akan naik secara bersamaan mulai Maret mendatang. Dan sejumlah harga yang rencananya akan meningkat, diantaranya adalah bahan bakar minyak non-subsidi, kenaikan tarif 13 ruas tol hingga harga pangan terutama beras yang masih tinggi. Dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual Wakil Direktur Indef, Eko Listianto. Selamat pagi Mas Eko. Selamat pagi Mbak Megi. Ya, Iya, Mas Eko, ini sejumlah harga direncanakan meningkat, diantaranya adalah bahan bakar minyak non-subsidi, ada kenaikan tarif 13 ruas tol, hingga harga pangan terutama beras yang masih tinggi. Nah, apakah kenaikan ini akan diprediksi kenaikan laju inflasi lebih besar dari bulan atau tahun sebelumnya? ya, kalau kita lihat ya Mbak Megi ya dengan katakanlah yang sudah beberapa minggu terakhir ini ya beras itu naiknya cukup tajam. Ini saja itu saya yakin sudah pasti akan memberikan kontribusi yang cukup besar ya pada inflasi Februari ini begitu. Karena komponen beras ini di dalam perhitungan inflasi bobotnya paling tinggi ya di antara komponen-komponen yang lain. Nah, belum lagi kalau misalkan nanti katakanlah nanti di awal Maret ya katanya akan ada penyesuaian harga BBM terutama mungkin ini kan yang market base ya sebetulnya ya. Jadi yang non subsidi ya. Kalau yang subsidi sih sebetulnya sama pemerintah tidak akan naik ya disampaikan kemarin dan juga mungkin harga dari BBM Pertamina ya kita nanti akan lihat ya karena yang menentukan itu adalah badan usahanya begitu. Tapi secara umum BBM non subsidi ini juga mungkin di swasta ya itu bisa saja nanti mengalami penyesuaian begitu karena kita lihat harga minyak dunia juga cenderung naik. Tapi kalau kita kaitkan dengan inflasi memang sepertinya kecenderungannya akan naik cukup signifikan ya di Februari ini ya. Padahal biasanya Februari itu bulan-bulan di mana inflasi rendah ya. Kalau kita bandingkan dengan Januari lalu hanya 0,04% dan inflasi tahunannya 2,57% itu sangat rendah bisa dikatakan begitu. Nah, mungkin Februari ini akan ada kejutan ya soal inflasi karena distimulasi oleh harga beras yang sudah naik cukup tajam dan kalau kemudian ditambah dengan rencana kenaikan apa tadi ya BBM BBM. non subsidi ya dan juga tarif tol ya ini tentu mungkin yang dua komponen lain ya tol dan BBM non subsidi lebih akan kelihatan di Maret nanti tapi yang beras ini saya rasa sudah akan kelihatan sekali ya dampak ke inflasinya di bulan Februari begitu Mbak Megi. Baik, kejutan inflasinya ini kisaran berapa persen, Mas Eko? Ya kalau saya melihat mungkin katakanlah bisa sampai 0,3 ya mungkin ya sampai 0,5 lah gitu ya dalam satu bulan ya. Jadi mungkin kita akan melihat inflasi yang agak unik ya atau meningkat begitu di Februari. Padahal biasanya Februari tidak terlalu tinggi ya bahkan biasanya hanya 0,0 gitu ya. Jadi tiba-tiba mungkin nanti akan lebih tinggi ya. Mungkin ya dugaan kami 0,3 sampai 0,5 ya karena harga sampai hari ini belum bisa distabilkan begitu. Baik Mas Eko, selain inflasi apa efek harga pangan dan energi naik bersamaan? Ya, ketika harga pangan dan energi ya naik bersamaan, ini tentu saja kalau inflasi kaitannya dengan daya beli masyarakat yang melemah, tapi di luar itu juga efek yang secara umum adalah dia akan mendegradasi atau menurunkan kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Kenapa ya? Karena semua jadi mahal gitu kan, sehingga kemudian ya bepergian mungkin juga akan dikurangi karena tarif tolnya juga meningkat. Terus kemudian ya makanan ini juga terkait dengan katakanlah activity ya dengan sektor industri makanan minuman begitu ya. Kemudian kegiatan termasuk juga yang sering dilakukan ya adalah liburan dan lain-lain itu juga butuh makanan, butuh BBM begitu sehingga keseluruhannya itu sebetulnya selain inflasi juga memang akan menurunkan aktivitas ekonomi begitu. Baik Mas Eko, seperti apa sebenarnya urgensi pemerintah menaikkan tarif listrik, tarif tol, dan BBM non-subsidi ini? Ya, kalau tarif BBM non subsidi ini kan sebetulnya dinamikanya lebih banyak mengikuti komponen-komponen indikator ini ya pembentuk harganya ya. Salah satunya kan harga minyak dunia ya yang saat ini mungkin sekitar 82 US per barrel ya, ada sedikit kenaikan. Kemudian ada nilai tukar ya, kecenderungannya juga relatif melemah di kita.
terus kemudian komponen-komponen lain ya, semuanya diperhitungkan sampai nanti pada aspek harga pasarnya berapa, kira-kira begitu. eh Sehingga ya kalau kemudian dinamika globalnya agak sedikit penuh ketidakpastian saat ini ya sebetulnya secara market ada kewajaran ya kalau harganya meningkat gitu, walaupun ada konsekuensi terhadap masyarakat ya atau daya beli masyarakat begitu. Terus kalau tarif tol ini memang penyesuaiannya berkala sebetulnya ya, secara berkala memang disesuaikan, tapi juga pada saat kita meningkatkan tarif tol menjelang mudik ya, menjelang hari Lebaran, itu tentu saja akan lebih memukul ya daya beli masyarakat ya. Kalau harga pangan ya kita ketahui ini memang ada banyak aspek ya, salah satunya juga dampak El Nino, terus kemudian juga aspek-aspek non teknis yang lainnya ya. Saya rasa juga ada panic buying begitu. Jadi urgensinya sebetulnya ya kalau kita lihat karena ini market base yang BBM non subsidi ya mungkin berdasarkan market ya, tapi kalau saya menyarankan ya jangan naik gitu ya kalau selama itu bisa dikendalikan pemerintah ya harganya. Ya nanti dampak dari kenaikan ini harus diabsorb ya dalam bentuk subsidi begitu yang itu dilakukan nanti di dalam APBN kira-kira gitu ya. Jadi ini tergantung ini apakah yang mau nanggung dampak dari sejumlah kenaikan berbagai variabel makro ini di pemerintah atau di masyarakat langsung begitu. Baik, Mas Eko, kita ingin gali lebih dalam lagi. Bagaimana sebenarnya dampak kenaikan harga BBM non-subsidi dan tarif tol? Apakah ini memang benar akan menahan konsumsi rumah tangga kelas menengah ataupun kelas atas, mengingat kelas bawah mendapatkan subsidi dari pemerintah? Ya, kalau kelas menengah dan kelas atas ya memang mereka masih punya tabungan gitu ya. Kalau kemudian kenaikannya nanti terjadi di Maret, sepertinya apakah akan menahan? Menurut saya tidak terlalu menahan dalam konteks begini. Karena di Maret dan April nanti itu ada kebutuhan masyarakat untuk lebih banyak ini ya traveling ya karena ada mudik tadi begitu dan ada arus balik begitu. Sehingga ya mereka mau nggak mau kenaikan tarif tol itu ya akan mereka rasakan bebannya begitu, tapi itu dugaan saya kok tidak sampai akan menggerus banget begitu ya terhadap ini mereka keinginan mereka gitu untuk bisa katakanlah gara-gara tarif tol naik terus tidak lewat jalan tol. Saya rasa nggak begitu ya, apalagi kan ini kenaikannya sebagian besar kalau saya lihat di ini ya di Jawa begitu, sehingga ya mereka akan tetap lakukan itu, tapi memang konsekuensinya adalah kepada ini ya uang yang harus mereka keluarkan ya, termasuk BBM non subsidi. Walaupun harganya naik, nggak mungkin juga mereka nggak mudik gitu. Tapi mungkin nanti ini akan menghit kepada konsumsi yang lain ya, yang sifatnya lebih sekunder ya, justru di luar BBM dan di luar tol itu sendiri begitu. Misalkan nanti ya mungkin aktiviti mereka ketika Lebaran di kampung mungkin jauh lebih terbatas begitu karena kenaikan berbagai macam harga-harga ini begitu. Baik, Mas Eko, ini terakhir secara makro, apakah semua kenaikan harga tersebut berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sisi konsumsi rumah tangga serta menghambat investasi karena biaya produksi dan juga distribusi meningkat juga? Ya, kalau kita melihat dalam konteks hanya triwulan satu, saya rasa triwulan satu kita masih cukup optimis ya, mungkin bisa tumbuh antara 4,9 sampai 5%. Kenapa demikian? Karena untuk case Indonesia itu kadang-kadang juga ada kenaikan harga, tapi kalau ada momentum Lebaran yang hanya terjadi sekali dalam setahun, itu kadang-kadang keputusan ekonominya itu tidak terlalu rasional ya, jadi lebih ke aspek emosional gitu ya. Ada yang kadang sampai rela berhutang untuk mudik kira-kira begitu. Jadi konteks itu akan mewarnai juga begitu. Oke, daya beli ada tekanan ekonomi, daya beli berkurang begitu ya di situ, tapi di sisi lain karena momen ini jarang terjadi, hanya terjadi setahun sekali, sehingga kalau saya lihat sampai triwulan pertama nanti kemungkinan efek dari kenaikan sejumlah harga ini dan juga tarif tol dan juga BBM non subsidi ini belum akan terlalu terlihat ya di momen triwulan satu karena lebih banyak orang tetap akan mudik seperti biasanya begitu. Tapi nanti kalau di triwulan 2 ya dan triwulan berikutnya ini baru akan terasa ya kepada tadi ya aspek investasi, aspek ekspansi dan juga distribusi itu akan kelihatan gitu karena nanti
kan ini sekali naik kan akan berlanjut terus begitu Mbak Megi ya. Jadi gambarannya semacam itu. Jadi mungkin akan terjadi shocknya itu di triwulan 2 justru begitu. Baik, kami akan terus memantau perkembangan kenaikan harga kebutuhan masyarakat. Terima kasih Mas Eko sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Bisnis dan Referensi. Sama-sama.